A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa bisanadil al-muttasil ila al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin. Faslun fil wara'i fi halit ta'allum. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala bi ahadin salasati asya imma yumitahu fi shababihi aw yuqi'ahu fi rasatiqi aw yabtaliyahu bi khidmati sultan. Coba lihat di sana ada pasal tentang al-wara'. Itu pasal yang ke-11. Beta bukunna Hamzani. Famahma kana talibul ilmi awra'a kana ilmuhu anfa' wa ta'allumu lahu aisar wa fawaiduhu aktsar. Pada pasal ini menjelaskan tentang fil wara'i, yaitu bermakna al-khauf, bermakna rasa takut, atau yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang dijauhi oleh penuntut ilmu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti makna daripada wara itu bisa dia bermakna al-khauf, takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah secara tidak langsung menghindari diri dari perbuatan yang haram. Kalau dia tidak takut kepada Allah atau dia malu, dia tidak malu kepada Allah, kepada Tuhan, berarti dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama dia itu al-khauf, karena adanya rasa takut, makanya dia tidak mau mengerjakannya kan. Lalu yang kedua at-taharruz, at-taharruzu anil haram, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Itu berkesinambungan maknanya itu. Apa yang dimaksud dengan wara? Bermakna at-taharruz anil haram. Apa yang dimaksud dengan khauf? At-taharruz anil haram. Apa yang dimaksud dengan at-taharruz anil haram? Al-khauf. Kayak gitu. Hadis Nabi fi hadzal bab, yaitu hendaklah seorang penuntut ilmu itu harus dia wara', harus dia menjaga sikap beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak wara', kata Nabi di sini, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, annahu qala, itu kan isyarah kepada tawarru', itu bersikap wara'. Barang siapa yang tidak wara' di dalam belajar, ibtalahullah, Allah akan memberikannya cobaan dengan salah satu yang tiga. Berarti ada 3 musibah. Yang pertamanya itu bisa jadi dia akan dimatikan pada waktu mudanya, jikalau itu memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan. Dan yang keduanya itu adalah au yuqi'ahu fir rasatiqi, dia akan ditempatkan tatkala dia maksudnya akhir hidupnya itu nanti akan ditempatkan di tempat yang jauh daripada orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang pintar, pada tempat atau daerah yang dimana dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh, katanya rasatik itu. Tidak bisa dibedakan antara orang Tidak bisa dibedakan antara orang yang alim sama orang yang jahil. Karena kan fitnah kan.
Sampai-sampai ada para ulama mengatakan seakan-akan dia tinggal seperti dia berada dalam kuburan, dan dalam kuburan dan tidak ada yang bisa membersamainya. Kenapa? Karena dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh gitu. Orang-orang yang jauh daripada kebenaran, maksudnya di sini ya. Mana al-jahil itu bisa diartikan dengan jauh daripada kebenaran. Bukan makna al-jahiliyah. Jahiliyah bukan hanya diartikan dengan makna dia itu bodoh secara akal, tidak paham. Enggak, dia itu jauh dari kebenaran, itu namanya jahil. Jauh dari kebenaran. Al-jahil, jauh dari kebenaran. Dia hanya tak artian dengan bangak kah, bodoh. Jauh dari kebenaran, jahil. Allahu akbar. Au yubtaliyahu bi khidmati sultan, atau dia akan diberikan cobaan dengan istilahnya itu disibukkan dengan kekuasaan. Dia akan disibukkan dengan kekuasaan. Itu diantara cobaannya. Dia akan disibukkan dengan perkhidmatan, yaitu dengan sultan, dengan raja, berarti dengan kekuasaan. Kenapa? Itu yang akan menyebabkan bahwa dia tidak mau belajar. Makanya doa waktu, hilang waktunya dan dia tidak mendapatkan ilmu. Pamahmaka talibul ilmi, yaitu selama dia itu menjadi talibul ilmi, selama dia itu menjadi talibul ilmi, lalu aura, yaitu tatkala dia menjadi talibul ilmi dan dia itu wara di sana itu adalah kayak tadi sikapnya itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bila mana dia itu menjadi talabul ilmi, dia wara, bersikap wara, kana ilmuhu anfa. Berarti kan ilmunya akan bermanfaat. Makanya kata Maulana Syahli Jum'ah itu kan bahwa kenapa al-ilmu itu dibedakan dengan sebuah maklumat. Maklumat itu orang bisa berkata apapun, seperti kata Maulana Dr. Fatih Hijazi. Orang yang tidak beriman pun dia bisa menghafal tafsir itu, menghafal alfiyah gitu istilahnya. Tapi apa yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman? Antara orang yang berilmu dengan hanya sekedar maklumat semata. Orang bisa berbicara dari A sampai Z, pintar. Dan terkala dia berbicara pun kita akan terheran-heran dengan apa yang diucapkannya. Tapi membedakannya itu adalah khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Tatkala dia menuntut ilmu dan rasa takutnya ada di situ, itu menunjukkan bahwa ilmunya itu sudah bermanfaat. Karena ada rasa takut di dalam dirinya. Tapi kalau masih, kan kita sama-sama belajar ya. Tapi kalau masih ada rasa yang tidak menghantarkan kepada cahaya Allah, itu rasa takut itu hati-hati. Kita harus langsung kembali fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha untuk mujahadah gitu. Mungkin karena kita tidak bisa kita hindari bahwa setiap orang itu kan melakukan dosa. Tapi juga tidak bisa dihindari rahmat Allah kepada siapapun yang melakukan dosa. Kenapa? Sampai-sampai kan ada beberapa syair itu, tapi lupa saya, keren syair itu. Sekiranya hanya orang yang muhsin, katanya di sana itu, hanya orang yang berbuat baik yang bisa mengharapkan ridhamu, lalu bagaimana dengan orang yang zalim sebagai hambamu? Kepada siapa yang dia berlindung? Kepada siapa yang menghadapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kan? Jadinya rahmat Allah itu ammah dia. Ammah baik dia itu kepada orang yang muznib, al-asi, yang bermaksiat, atau kepada orang yang ta'i, yang muti', yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmuhu anfa wa ta'allum lahu aisar, dan dia akan belajar itu dia akan dipermudah. Kenapa? Karena dia ada usahanya untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fawaiduhu aksar, dan dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak.
Di antara daripada wara' itu adalah apa? Ayyahtariza anis shibai wa kasratin naum. Nah, ini dia di antara wara' itu. Menghindari diri daripada kekenyangan. Lalu apa juga? Wa kasratin naum. Banyak tidur. Banyak tidur ini kasroh. Berarti itu diantara daripada wara', berarti menghindarkan banyak tidur. Proporsional lah, proporsional. Tidur itu proporsional. Ya kan? Memang ahla daripada asal. Wa kasratil kalam, dan banyak berbicara, fima la yanfa, yaitu yang tidak bermanfaat. Perbuatan yang tidak bermanfaat itu adalah ucapan yang tidak bermanfaat itu sangat, apalagi masa-masa sekarang itu la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan, tetapi tangan kita ini yang share media sosial itu, kalau kita tidak bisa memfilternya, itu tangan juga seakan-akan dia berbicara waktu itu. Share kan? Tangan yang berbicara. Itu menjadi bukti nih. Menjadi bukti apakah kita itu bermanfaat atau tidak. Ya pedende milang kalau sesuatu yang tidak kita tahu ya. Bahaya. Mana di sini ada ungkapan. Ada kata Maulana Dr. Nazir, Mufti Diyarul Misriyah. Laisa kullu mawqifin yahtaju ila radd. Itu tidak semua pandangan membutuhkan adanya bantahan. Tidak semua pandangan itu dibantah. Tapi apa? Walaysa kullu khilafin yastahiqul jidal. Dan tidak semua ada perbedaan itu adalah tidak semua perbedaan itu adanya di sana itu adalah perdebatan. Dina kelapu perbedaan itu terdebatin. Tidak semua pandangan atau ucapan perlu dibantah. Dina kelapuna. Dan tidak semua perbedaan itu adalah perlu diperdebatkan. Keren sekali bahasa beliau. Ahyanan yakunu samtu. Terkadang dibutuhkan namanya itu adalah as-samtu ablagu minal kalam. As-samtu nih diam itu lebih aula, lebih ablag katanya kan. Lebih layak dan lebih dibenarkan daripada ucapan as-samtu. Teduh. Wa a'zamu min kulli hujajin. Dan lebih besar daripada hujjah, daripada dalil. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan beliau mengatakan di sana, kalau kamu tidak menemukan kebaikan, udah fasamtu khairun. Diam itu adalah lebih baik. Wa ayyah tariza, terus yang kedua, wa ayyah tariza an akli ta'ami suq. Ta'ami suq. Hendaklah juga dia itu berhati-hati memakan makanan daripada pasar, in amkan, jikalau dia memungkinkan. Jikalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak ada tempat kita membeli kecuali makanan kebutuhan pokok, ya fadruratu tubihul mahzurat. Makanya dulu para ulama itu dia kebanyakan kalau zaman-zaman dulu seperti Imam Nawawi ya, itu sangat berhati-hati dengan makanan yang apa namanya itu yang datang padanya. Harus diteliti dari mana ini datangnya. Kalau dia dari luar daerahnya itu agak ragu-ragu beliau mengambil dari yang berasal daripada daerahnya. Ada juga yang lebih berhati-hati dengan menanam sendiri dan itu yang dimakannya. Tapi kan tidak memungkinkan sekarang. Tempat terbatas, lalu apa namanya itu?
dan semuanya, kepiawaian juga di dalam menanam, di dalam semuanya lah. Itu tidak mampu kan, jadinya membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Itu makhluk sosial. Ad-daruratu tubihul mahzur. Li'anna ta'ama suq aqrabu ila najasah. Coba lihat. Ke. Allahu akbar. Ini agak ketat ini. Laparan noh. Karena yang namanya ta'am suq ini adalah aqrab katanya, lebih dekat daripada dengan najis. Makanan pasar maksudnya. Maksudnya di sana itu ada wuku najasa, atau bisa jadi karena di pasar itu juga tempat setan kan. Di sana tempat orang berdusta. Lu tahu dengan menggibahin orang, banyak tempat orang dan ada juga dia menggunakan kayak penglaris juga di sana, itu ada yang kayak gitu. Bahaya kan? Mari katakan di sini adalah kenapa? Li'anna ta'ama suqi aqrabu ila najasati wal khabasah. Khabasah itu kan najis, kotoran. Khabas, kotoran. Wa ab'adu an zikrillahi ta'ala, dan jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu seakan-akan mengatakan aqrabu ilal ghaflah, dia dekat dengan kelalaian. Wa aqrabu ilal ghab wa li'anna absaral fuqara taqa'u alaihi. li'anna absarul fuqara taqa'u alaihi la yaqdiruna ala syira'i minhu fa yata'azzawna bidzalik. Dan kenapa dia ghaflah? Sebab pandangan orang-orang kafir, banyak orang-orang fakir ya, orang miskin, melirik kepada makanan tersebut, tapi dia tidak mampu untuk membelinya, kayak gitu. Sampai itu dilihat sama Syekh di sini tuh. La yaqdiruna ala syira'i minhu. Ya tidak mampu dia itu minhu, yaitu minat ta'am. Tidak mampu untuk membeli makanan tersebut. Dia tidak mampu. Li'ada bimalihim, karena tidak ada malnya, tidak ada hartanya. Fata'azzawna bizalika fatazhabu barakatuhu, dan keberkahannya itu pergi, hilang keberkahannya itu. Karena wa huqiya anna al-imam Syekh al-ajal Muhammad bin Fadl kana fi hali ta'allumihi la ya'kulu min ta'amin suq. Ada para ulama dia tidak mau makan daripada makanan pasar. Sebab kan kayak gitulah gambarnya. Dia melihat daripada rasa kasihan kepada orang-orang fakir yang tidak mampu untuk membeli makanan di tempat itu. Wa kana abuhu yaskunu fi Rostak qaryah. Wa kana abuhu yaskunu fihi, kayak Rosatik yang tadi itu. Ar-Rustaq bermakna al-qaryah, tempat desa lah. Rustak itu bermakna qaryah. Wa kana abuhu, bapaknya dulu pernah tinggal di Rustak, yaitu di desa, di kampung. Wa yuhayyu ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah. Kita baca apaan? Wa kana abuhu, bapaknya yaskunu fi Rustak wa yuhayyu ta'amahu, lalu bapaknya itu adalah mempersiapkan makanan untuknya, wa yudkhilu ilaihi, dan dia memasukkan makanan padanya pada hari setiap hari Jumat, pada hari Jumat. Fara'a fi baiti ibnihi khubzas suqi yauman. Yang pertama dijelaskan, saya ulang bacanya. Wa huqiya anal imam Syekh al-Jalil Muhammad bin Fadl kana fi hali ta'allumihi.
Imam Muhammad bin Fadl ini tatkala dia dalam belajar la yaqulu min ta'amis suq. Dia tidak mau makan makanan pasar. Dan bapaknya beliau ini, bapak daripada Syekh Muhammad bin Fadl ini tinggal di sebuah desa Korea. Bapaknya wa yuhayyu ta'amahu. Dia senantiasa itu mempersiapkan istilahnya itu kepada bapaknya, abuhu ya. Bapaknya ini senantiasa memberikan makanan kepada anaknya. Dia mempersiapkan makanan itu kepada anaknya Muhammad ibn Fadl ini. Wa yudkhilu abuhu ilaih yaumal jum'ah. Atau wa yadkhulu abuhu yaumal, dan dia itu datang, bapaknya itu datang kepadanya itu pada hari Jumat. Lalu paro'a wa yadkhulu ilaih. Yaitu paro'a fi baiti ibnihi, dan dilihat, bapaknya itu melihat di dalam rumah anaknya itu ada khubza suq, ada roti dari pasar, khubza min suq gitu, roti dari pasar. Yauman, pada suatu hari, dijelaskan pada suatu hari, yaitu pada waktu dia itu masuk, min ayami dukhuli syekh lah. Falam yukallimu husakhiton. Oh, ndek no mau. Dia tidak mau berbicara dengan anaknya. Sakhiton itu bermakna ghadiban, marah. Agak kesal karena dilihat ada makanan dari pasar. Pak Tazara ibnu ngende maaflah ibunya. Minta maaflah anaknya di sini itu. Menjelaskan Pak Tazara menjelaskan tentang kronologinya lah kenapa. Pak Tazara ibnuhu dijelaskan kronologinya. Apa katanya di sini? Faqala mastarituhu ana walam arda bihi walakin ahdarahu syariki. Subhanallah. Jadinya saya tidak pernah marah bahasa amangku ngantar ke bapakku. Saya tidak pernah beli itu dan aku tidak ridho juga. Aku tidak mau gitu katanya. Aku tidak pernah beli dan aku tidak mau membelinya. Enggak mau dia. Siapa? Ada temannya syariki katanya, ahdarahu, yang membawakannya makanan itu. Katanya di sana itu. Apa kata bapaknya? Faqala abuhum law kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajtari wa syarikuka bidzalik. Sekiranya engkau berhati-hati dan bersikap wara', tidak mungkin berani kawanmu itu melakukan hal yang seperti itu katanya. Yaitu membelikanmu lalu membawakanmu ke tempat tinggalmu. Hakaza kanu yatawarraun. Jadinya seperti itu. Bahwa di sini beliau menjelaskan bahwa sampai kalau ada katanya makanan pasar dilihat oleh orang tuanya itu, kesal orang tuanya itu. Lalu dijelaskan bahwa ini kawan saya yang bawakan ini katanya, kawan saya. Lalu dipesan, jangan, istilahnya ini apa yang kita pesan kita ambil dari hal ini, dia tekangun dah nyalang dengan kesejuk dengan kan. Enggak boleh, tapi salahkan duluan, salahkan diri kita sendiri. Katanya bapaknya kepadanya, sekiranya kamu itu bersikap hati-hati dan warok, ndek nebani ini baturmu ini jangan kamu makanan katanya. Tidak berani kawanmu itu melakukan hal yang seperti ini katanya. Wa hakadza kanu yatawarrauna falidzalika wuffiqu lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Demikian pula para ulama bersikap wara' di dalam menuntut ilmu sampai dan menashrinya dengan menshare-nya dengan mengajarkannya, maksudnya di sana
sampai hari kiamat namanya itu senantiasa harum. Ya, ufi. Harum. Namanya itu tetap dikenang dan diingat. Wasafaqihu min az-zuhadil fuqaha. Kepada siapa? Talibal ilmi tentunya. Alaika an tataharraza anil ghibah. Hendaklah engkau itu menjauhkan diri dari majelis ghibah, membicarakan orang lain. Wa an mujalasatil miksar, dan majelis kasirul kalam, banyak bicara. Mayukassirul kalama, man yuksiru atau man yuksir bisa. Al kalam, barang siapa yang memperbanyak, ya, minal iksar, seorang yang banyak bicara, orang yang banyak bicara, atau yaksurul kalam, orang yang mayukassirul kalam, memperbanyak bicaranya, yusriku umrak, kalamnya itu akan apa? Mengambil, atau istilahnya itu adalah dia itu akan mencabut daripada umurnya. Wa yudayyi'u awqatak, dan dia itu adalah membuang waktumu. Wa minal wara'i ayyajtanima min ahlil fasadi wal ma'asi, dan di antara daripada sikap wara' itu adalah, kata Syekh di sini, menjauhkan daripada ahlul fasad, yaitu orang yang buruk sifatnya, wal ma'asi, orang yang bermaksiat, wat ta'tili, di situ adalah orang-orang yang menyanyiakan waktunya, maksudnya di sana. Di mana tempatnya? Dia menyanyiakan waktunya sebab dia itu banyak berkencimpungan, dia itu istilahnya itu adalah dia itu banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu ta'til. Banyak tempatnya nongkrong, banyak ngape, itu termasuk ta'til itu. Banyak, ya, nongkrong-nongkrong yang jelas itu ta'til itu. Ta'til, ya. Fa innal mujawarah mu'assiratun, katanya situ. La muhala. Fa'inal mujawarah mu'assiratun la mahala. Itu yang namanya mujawarah, atau bermakna adalah muqarabah, berdekatan, atau yang bersamaan dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, ya, yang atau yang jelek akhlaknya. Mu'assir, sangat mempengaruhinya, menjalar kan. La mahala, pasti itu katanya. Wa iya jalisa mustaqbilal kiblah, hendaknya dia itu menghadap kiblat. Wa ayyakuna istanna di sini asalnya mustinnan bi sunnatin nabi, yaitu amilan, maksudnya di sana amilan, istanna yastin.
yastannu mustinnan bi sunnati nabi alaihi salatu wassalam. Hendaklah dia itu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yagtani atau wa ayyagtanima da'wata ahlil khair. Nah, hendaknya juga dia itu seperti itu juga. Yaitu dia itu mencari daripada undangan, maksudnya di sana itu bisa dikatakan majelis-majelis orang-orang yang baik. Wa yahtarizu an da'watil mazlum, dan hindari juga doanya orang-orang yang dizalimi. Atau bisa dikatakan wa yaqtani da'wata ahlil khair, bermakna apa? Meminta doa kepada orang-orang yang baik. Nah, kayak gitu. Kalau sesuai dengan maknanya dengan an da'watil mazlum itu, meminta doa orang-orang yang baik. Makanya kalau kita ziarah kepada masyayikh, kepada guru-guru kita, minta doa kan? Ini petunjuk dari kitab ta'lim ini. Minta doa. Ini termasuk salah satu apa? Wara' ini di situ dia. Da'watul mazlum adalah doa orang yang terzalimi, harus dihindari, harus hati-hati. Wa hukiyan rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Diceritakan ada dua orang laki-laki lah keluar di dalam menuntut ilmu lah. Pada di jauh, gurbah jauh tempatnya. Wa kana syarikaini. Kedua-duanya ini adalah orang-orang yang syarikain, yaitu berteman. Dia berteman di dalam belajar. Faraja'a ba'da sinin ila baladihima. Lalu dia kembali keduanya ini setelah beberapa tahun menuntut ilmu pada daerahnya, pada negaranya. Itulah anang desana, pulang kampung mudik dia ke tempat tinggalnya. Wa qad faqahaduhuma walam yabqahil akhar. Yang satunya itu pandai, yang satunya itu tidak pandai, padahal sama-sama keluar. Yang satu pandai, yang satu tidak pandai. Lalulah karena salah satunya mendapatkan sesuatu keistimewaan dan satunya tidak dapat, fata'ammala fuqaha'u, daripada baladnya itu, daerahnya itu. Lalu dia bertanya salah satu orang yang di sana itu, di tempatnya itu, bertanya, kenapa dia seperti ini, apa keadaannya gitu kan. Wasalu an halihima gitu katanya, bertanya tentang keadaan keduanya, ya. Wa taqrar, bagaimana dia itu mengulang daripada pelajarannya. Wa taqrarihima wa julusihima, sai barangna, apakah dia itu bersamaan, bagaimana dia itu berhadapan dengan orang yang alim, tinggal dengan orang yang alim, atau duduk dengan orang yang alim. Fa akhbaru, yaitu anna julus allazi tafaqqaha fi taqrar kana yajlisu mustaqbilal qiblah. Jadinya orang-orang yang senantiasa duduk belajar, maksudnya senantiasa belajar dan duduk menghadap kiblat, tatkala dia belajar ini mustaqbilal qiblah, dia itu sering duduk menghadap kiblat. Katanya di situ. Wal Misr,
Wal akhar, coba kita baca. Ya al-miskila ay al-mis, yaitu adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu maksudnya itu ya. Wal akhar kana yajlisu mustadbir al-qiblah wajuhu ila ghairil misr. Fattafaqa al-ulama wal fuqaha an al-faqiha faquha bi barakati istiqbalil qiblah. Jadi kalau mereka melihat, mereka melihat itu bahwa orang yang duduk menghadap kiblat di sana itu mustaqbilal kiblat, lalu dia itu senantiasa belajar, dan yang satunya itu wal akhar kana yajlisu mustadbiral kiblah, kalau dia dulu itu selalu membelakangi kiblat. Wajuhu ila ghairil misr, katanya sana, dan wajahnya itu bukan menghadap seperti itulah, menghadap kiblat. Dia tidak berhadapan, menghadap. Mustaqbir berarti dia mustadbiri al-qiblah. Kayak dia itu membelakangi kan. Berarti wajahnya itu dia tidak menghadap kiblat, berarti dia membelakanginya. Dan dia tidak pada satu tempat, tidak satu tempat. Coba kita lihat. Huwa patafaqal ulama, katanya para ulama bersepakat di sini itu. Para ulama bersepakat. Apa sepakatnya di sana para ulama? Bahwa annal fattafaqul ulama wal fuqaha annal faqiha faqwa bi barakati istiqbalil qiblah iz huwa as-sunnah fil julus illa inda darurah wa bi barakati du'ail muslimin. Katanya di sana itu. Jadinya apa? Para ulama bersepakat bahwa orang yang faqih itu, karena dia itu faqih, bisa dia alim ya, sebab dia itu menghadap kiblat, dan itu sunnah tatkala dia duduk belajar, kecuali dalam keadaan darurat, bisa dia tidak menghadap kiblat. Mungkin tatkala belajar kelompok atau hal yang seperti inilah gambarannya kan, bisa lah. Wal misr iz huwa as-sunnah fil julus illa inda darurah wa bi barakati du'ail muslimin fa innal misra la yakhlu anil ibadi wa ahlil khairi fa zahiru anna abidan, katanya di sana, anna abidan minal ibadi da'a. Jadinya orang yang fainal misr la yakhlu an ibadi wa ahlil khair, jadinya orang-orang yang tadi, orang yang menghadap kiblat itu maksudnya di sana, dia tidak lepas daripada ibadah dan dan ahlul khair itu orang-orang yang baik. Fa zahir anna abidan minal ibad da'alahu fil lail, berarti orang yang zahir itu orang yang ahli ibadah, dia akan senantiasa mendoakannya pada malam hari. Payam bagi li talibil ilmi. Kita baca lah. Sahih. Kalau di sini beda.
Fazahiru anna 'abidan minal ibadi da'alahu fil laili fayanbaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunani. Fa inna man tahawana bil adab haruma sunan wa man tahawana bis sunnah haruma al faraid wa man tahawana bil faraid haruma al akhirah wa ba'dhum qala hadza haditsun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita melihat daripada yang sebelumnya itu adalah di antara daripada sunnah orang itu belajar murajaah, termasuk hafalannya itu adalah senantiasa menghadap daripada kiblat, wajahnya menghadap kiblat. Kayak gitu. Lalu apa yang selanjutnya? Fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawan. Fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawan, itu jangan sampai dia meremehkan, maksudnya di sana adab-adab, karena barang siapa yang meremehkan adab harumas sunan, yaitu dia tidak mau melakukan sunnah-sunnah Nabi, bahaya itu, dihindari daripada hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Wa man tahawana bis sunan harumal faraid, dan orang-orang yang meremehkan sunnah nanti takutnya itu dia meremehkan kewajiban-kewajiban yang fardu. Wa man tahawana bil faraid, dan orang yang meremehkan kewajiban berarti dia diharamkan mendapatkan akhirat, gitu katanya, harumal akhirah. Wa ba'dhum qala hadza hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi ayyukassir salata wa yusalli salatal khashi'in, hendaklah juga memperbanyak salat. Salat apa? Salat sunnah. Wa yusalli salatal khashi'in, dan hendaklah dia itu salat dengan khusyuk. Fa inna dzalika aunun lahu, karena demikian pula itu membantunya di dalam belajar atau mendapatkan ilmu. Wa unshitu li Syekhil Jalil Az-Zahid Al-Hajj Najmuddin Umar ibn Muhammad An-Nasafi. Syekh Najmuddin Umar An-Nasyafi mengatakan di dalam syairnya di sini ya, diberikan kepada Syekh, syair untuk Syekh dari wa kun lil awamir, kita baca syairnya. Kun lil awamiri wan nawahi hafizan wa ala salati muwaziban wa muhafizan, yaitu untuk kalian, bagi kalian, perhatikan perintah Tuhan dan larangannya itu harus dijaga. Hafizan, katanya dijaga. Wa ala salati, hendaklah senantiasa melakukan salat, muwaziban, continue, muhafizan, dan menjaganya. Watlub ulum syar'i wajha wasta'in, dan tuntunlah ilmu syariat, bersungguh-sungguhlah dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in, mintalah pertolongan kepada Allah bit-thayyibati, yaitu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bit-thayyibat yaitu amalus salihah gitu. Tasir faqihan hafizan, dan engkau akan menjadi seorang yang faqih. Nah, yang faqih dan yang menjaga daripada adab-adab dan akhlak itu sendiri. Hafizan. Was'al ilahaka hibzika ragiban, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perlindungan, penjagaan kan, agar jauh daripada lupa itu. Hibzika, agar dia ini lupa, hilang. Makanya kan sering kita Allahumma inna nas'aluka wa nastaudi'uka ma qara'na, ya Allah aku titipkan apa yang aku kaji, apa yang aku baca, dan kembalikanlah ya Allah
tatkala aku membutuhkannya. Itu doa untuk tatkala kita belajar, nanti lalu bisa jadi kita akan lupa dengan pelajaran kita itu tatkala kita membutuhkannya. Atau ada masyarakat atau orang yang bertanya kepada kita kan tentang suatu ilmu, nanti Allah akan mengembalikan apa yang kita pelajari itu. Yaitu kembalikanlah ya Allah indah hajatina ilaih. Tatkala kami membutuhkan apa yang kami pelajari. Fi fadlihi fallahu khairun hafizan, dan mintalah ragiban di sana. Ragiban apa? Berharap dengan rahmat Allah atau fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafizan, dan Allah adalah sebaik-baik maha penjaga. Wa qala ati'u wajiddu wa la taksilu. Ati'u, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wajiddu, dan bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Wala taksilu, dan jangan malas. Wa antum ila rabbikum turja'un, dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Wala tahja'u fahyarul wara, dan janganlah engkau la tanamu, maksudnya la tahja'u bermakna la tanamul lail, jangan terlalu banyak tidur malam, kasiran. Katanya di sana fahyarul wara itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang tidak wala tahja'u itu sebaik-baik makhluk, fahyarul wara. Wara itu adalah makhluk, sebaik-baik makhluk. Qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, sedikitlah orang-orang yang ma yahja'un, tertidur. Qalilan minal laili ma yahja'un. Karena kebanyakan orang-orang yang khairul wara, sebaik-baik makhluk itu adalah malamnya itu adalah digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yambagi ayyastashiba, hendaklah seorang penuntut ilmu itu juga, kata Syekh di sini, daftaran ala kulli halin yutali'ahu. Hendaklah penuntut ilmu ini jangan sampai dia itu tidak membawa daftarnya atau membawa buku tulisnya yang membersamainya, itu daftar buku maksudnya di sana itu. Ya, daftar ala kulli halin, pada setiap waktu, setiap keadaan. Liutali'u, agar bisa dia itu murajaah apa yang ditulisnya. Kayak gitu. Makanya kalau setiap kemana-mana bawa buku kecil, bawa tas kecil gitu, taruh buku di sana, bisa itu. Wakila man lam yakun daftaru fi kammihi. Di sana di kantongnya ya. Kalau dia tidak ada daftarnya di dalam kantongnya, kumnya di situ. Malam yakun daftaru fi kummihi liyaktuba ma sami'a lam tasbut hikmatu fi qalbihi. Hikmah itu tidak akan tetap ada pada jiwanya, pada dirinya. Wa yanbaghi ayyakuna fi daftar bayadun wa yastashib al-mihbarah wa ayyastashiba al-mihbarah liyaktuba ma sami'a wa qad dzakarna haditsa Hilal bin Yasar. Kata Syekh di sini, hendaklah di dalam kantongnya, di dalam lengan bajunya. Dulu kalau orang-orang dulu ya, kalau jubahnya itu besar, lengan bajunya di sini besar itu. Di sini tepatnya naruh kitabnya. Di sini dia tepatnya naruh kitabnya. Ditaruh di sini, dilipat dia kayak gini gitu. Ditaruh di sini. Becian ini besar dulu dia. Orang-orang Soidi itu nah lalu dilipatkan di sini, nggak ada kelihatan dia itu bawa buku kan? Nggak ada. Dulu orang-orang para ulama dulu kayak gitu lah, besar-besar. Gambar-gambar. Makanya kan ada di dalam beberapa riwayat oleh Imam Abu Hanifah kan?
Wa kabbiru akmamakum natono. Abzimu amaimakum ya. Wa kabbiru akmamakum. Kumnya di sana. Berasalah kum kalian supaya agar menunjukkan dia itu adalah seorang ulama penuntut ilmu. Karena kum itu tempatnya naruh bukunya. Saidi, orang-orang Saidi besar. Malah saya Dr. Fatih juga pernah. Saya Soleh Ja'bari taruh orang dulu taruh. Ini gambaran yang dulu ini. Nah, kalau yang sekarang ada tas kan? Ada tas macam sekarang tuh subhanallah. Banyak hal-hal yang sangat memudahkan kita. Tapi karena kebanyakan yang memudahkan kita, semakin malas orang yang berbuat maju itu sekarang. Berbuat baik itu. Wakila malam yakun daftar fi kummihi lam tasbut al hikmatu fi qalbihi. Dia ada hikmah di dalam hatinya. Lam yusbitul hikmata fi qalbihi. Bisa. Istilahnya itu adalah dia tidak memantapkan atau dia tidak menancapkan hikmah di dalam dirinya. Lam yusbitul hikmata fi qalbihi wa yanbaghi ayyakuna fi daftar. Di sana itu bayadun. Ya, buku tulisnya itu adalah bayad. Bersih, jangan banyak coretan misalnya. Wa istashibul mihbarata liyaktuba ma yasma'u, dan hendaklah dia senantiasa membawa mihbarah. Kalau dulu kan tempat tinta, kalau sekarang pena banyak. Untuk dia menulis apa yang didengarnya. Itu sangat aula itu. Apa yang didengarnya itu. Wa qad zakarna hadis Hilal ibn Yasar radhiyallahu anhu. Dan telah kita sebutkan hadis daripada Sayyidina Hilal ibn Yasar. Mana hadisnya yang kemarin itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hilal, la tufariq al-mihbarah." Janganlah engkau tidak membawa mihbarah. Fa innal khaira fiha, karena kebaikan itu ada pada mihbarah itu, wa fi ahliha ila yaumil qiyamah, dan kepada orang yang menggunakannya sampai hari kiamat. Itu kata pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal sekarang itu kemana-mana kita bawa pulpen lah, satu lembar buku. Kalau nggak bisa bawa buku dulu, bawa pulpen. Kalau nggak bisa bawa pulpen, yaitu HP itu harus tetap ada. Kalau nggak bisa nulis, rekam. Ketika itu suatu yang bermanfaat, ngaji ke dokter segala macam. Ambil faedah di setiap harinya, karena faedah itu yang bisa membuat kita menjadi yang bermanfaat. Kita cukupkan ya. Wala mungkin nastamir, mungkin. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup aja lah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar, rabbi wa